Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Awan gelap bergejolak menutupi langit. Bahkan langit yang awalnya berwarna merah gelap menjadi mendung pada saat ini. Naga hitam memasuki awan badai. Kadang-kadang adalah mungkin untuk melihat tubuh besar yang melintas ketika awan terbalik. Aura kuno sedingin es dari tubuhnya yang tampak seperti logam memancarkan riak yang menyebabkan seseorang merasa takut di dalam hatinya. Jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya mengandung keterkejutan saat mereka melihat awan badai yang berkumpul di langit. Samar-samar mereka bisa melihat makhluk besar berguling-guling di dalamnya. Riak dan tekanan khusus semacam itu menyebabkan bahkan Mulin dan para ahli lainnya yang telah melangkah ke tahap 4 Yuan Nirvana merasakan beberapa palpitasi di dalam hati mereka. Ada jiwa naga yang sebenarnya di dalam segeraungan langit naga hitam. Ucap Muhan Yue menutupi bibir merahnya dengan tangannya dan berseru kaget. Itu harus menjadi jiwa naga yang tidak lengkap. Ekspresi Mulin serius saat dia berkata, namun itu masih sangat kuat. Dengan harta karun jiwa surgawi ini, Feng Chang akan kesulitan menemukan lawan yang bisa menandinginya dalam tahap 4 Yuan Nirvana. Aku khawatir segalanya terlihat buruk untuk Lindong kali ini. Sementara awan gelap di langit berguling dan naga hitam menjulang, dua sosok seperti binatang buas juga tiba-tiba bertabrakan dengan keras di sudut lain. Ledakan yang dalam terdengar, tinju sengit dan kejam mendarat di tubuh masing-masing. Kedua tubuh itu gemetar hebat sebelum akhirnya terbang mundur dengan ledakan yang keras. Darah segar berserakan menyebabkan tempat ini tampak sangat berdarah. Kaki Little Flame terbanting keras ke tanah. Banyak garis retakan menyebar dari bawahnya. Permukaan tubuhnya samar-samar memiliki beberapa cahaya hitam yang berkedap-kedip. Baru kemudian dia berhasil menyelesaikan kekuatan besar yang telah menyerbu ke dalam tubuhnya. Little Flame mengambil beberapa nafas tergesa-gesa. Mata merahnya dipenuhi dengan kejahatan yang ganas saat dia menatap pihak lain yang tubuhnya juga ditutupi dengan jejak darah. Sial, dia benar-benar tidak sederhana. Meng Lie menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Setelah itu dia meludahkan seteguk darah. Dia membuka mulutnya dengan sikap yang dipenuhi dengan permusuhan saat dia menatap Little Flame di depannya. Mata pada tubuh kuatnya itu sedikit membeku. Jelas dia tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa oleh Little Flame sampai ke keadaan yang menyedihkan. Kau mungkin bisa menjeratku yang lama, tapi Lindong tampaknya tidak akan bisa bertahan lama. Ucap Meng Lie mengangkat kepalanya melirik ke langit yang tertutupi awan gelap dan tertawa sinis. Dari kelihatannya, Feng Chang jelas menggunakan harta karun jiwa surgawi yang dia peroleh. Karena dia bahkan telah mengeluarkan benda ini, kemungkinan pemenang pertempuran ini sudah ditentukan terlepas dari betapa merepotkannya berurusan dengan Lindong. Lindong dapat dianggap mampu karena dia mampu memaksa Feng Chang untuk menggunakan harta karun jiwa surgawi. Tapi semuanya akan berakhir sekarang. Mata merah Little Flame melirik ke langit. Setelah itu dia melihat penampilan Lindong yang agak menyedihkan dengan darah mengalir keluar dari tangan Lindong. Namun Little Flame tidak menunjukkan kepanikan. Sesuatu di luar dugaan, dan ini adalah sesuatu di luar dugaan Meng Lie. Sebaliknya dia sekali lagi berbalik dan mata yang menatapnya semakin haus darah. Kakak tidak akan kalah semudah itu. Suara Little Flame sedikit serak. Namun ada keyakinan dalam nada suaranya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang bodoh yang mencoba menipu dirinya sendiri dan orang lain. Ucap Meng Lie tertawa terbahak-bahak. Tugasku adalah menghabisimu. Ucap Little Flame mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Niat membunuh yang mengerikan melonjak muncul seperti binatang buas prasejarah yang akan menyerang. Kau ingin membunuhku? Aku akan membiarkanmu menyaksikan seni bela diri terkuat di dalam kekaisaran awan anginku. Ucap Meng Lie tertawa ke arah langit. Segera dia menjilat darah di wajahnya. Kekejaman dan keganasan di matanya langsung menjadi sangat padat.
Dia maju selangkah dan mengganti segel yang dibentuk oleh tangannya. Fluktuasi yang sangat menakutkan tiba-tiba dilepaskan dari dalam tubuhnya. Ritus Kekaisaran. Raungan rendah dan dalam yang dipenuhi dengan keinginan kuat untuk membunuh dipancarkan dari dalam tenggorokan Meng Lie. Fluktuasi itu menjadi lebih intens ketika tanah kemudian bergetar sekali lagi. Momentumnya beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Gelombang Yuan Power. Pada saat ini gelombang Yuan Power melilit tubuh Meng Lie. Sementara segel tangannya berubah. Banyak uap berwarna kuning tua yang aneh mulai tiba-tiba merembes keluar dari bawah tanah. Setelah itu dia melilit ke atas mengikuti kulitnya dan memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh Meng Lie tiba-tiba mulai membengkak. Otot-ototnya diperkuat sementara nadinya berdenyut tampak seperti naga. Dalam sekejap, tidak hanya tubuh Meng Lie yang membengkak menjadi 2 kali lipat ukurannya, tetapi bahkan auranya menjadi sangat kuat. Ini adalah kekuatan bertarungku yang sebenarnya. Selanjutnya, aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Ucap Meng Lie mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk memberi Little Flame senyuman kejam. Kakinya tiba-tiba melangkah maju dan tubuhnya menghilang pada saat itu juga. Ketika muncul berikutnya, tubuhnya sudah berada di depan Little Flame. Segera itu mengumpulkan angin tinju yang berisi kekuatan yang menakutkan karena langsung merobek udara dan dengan kejam menabrak hati Little Flame. Lengan Little Flame sekali lagi berubah menjadi cakar harimau saat mereka saling bersilangan di depannya. Dia dengan paksa menerima pukulan sengit ini dari Meng Lie. Setelah itu tubuhnya terbang mundur. Sebuah pohon raksasa diledakkan menjadi debu dalam prosesnya. Setelah menang dengan 1 pukulan, Meng Lie tidak berhenti sedikit pun. Tubuhnya bergegas keluar sebelum pukulan berat lainnya yang bisa melukai secara serius seorang ahli 4 Yuan Nirvana meletus darinya. Pada saat yang sama, cakar harimau berwarna hitam diperpanjang. Itu dengan paksa meraih pukulan logam yang telah meletus. Mata Little Flame merah saat tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan raungan harimau. Tubuhnya yang besar juga mulai menunjukkan perubahan drastis. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi mesin pertempuran dengan tubuh manusia dan kepala harimau. Kau sebenarnya adalah binatang iblis. Adegan ini secara langsung menyebabkan ekspresi Meng Lie tiba-tiba berubah. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa tubuh fisik Little Flame sebenarnya sangat kuat. Saat ini raungan harimau mengguncang hutan. Setelah melepaskan bentuk binatangnya, kekuatan bertarung Little Flame jelas melonjak pada tingkat yang mengerikan. Kekuatan, kecepatan, reaksi, dan lain-lain, semuanya sebanding dengan Meng Lie setelah yang terakhir menggunakan ritus kaisar. Kekuatan melonjak dan bergejolak di dalam tubuh Little Flame. Dia mengepalkan cakar harimaunya dengan erat dan menghancurkannya dengan kecepatan kilat. Angin tinju hitam yang liar dan ganas langsung bertabrakan dengan serangan Meng Lie. Angin mengejutkan yang melingkar menyapu dan pohon-pohon raksasa di sekitarnya meledak saat bersentuhan. Mereka berdua saat ini telah melepaskan kekuatan bertarung mereka hingga batasnya. Pertumpahan darah dari pertarungan fisik murni sangat menggetarkan bagi siapapun yang menontonnya. Awan gelap bergejolak di langit. Kepucatan berangsur-angsur muncul di wajah Feng Chang setelah melihat ini. Namun ada lebih banyak ekspresi liar dan buas. Dia sadar bahwa dia pasti bisa mengakhiri pertempuran yang telah membuatnya frustasi ini dengan serangan ini. Membunuh. Jari Feng Chang tiba-tiba menunjuk ke arah Lindong. Tangisan sedingin es yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun tiba-tiba dipancarkan. Awan gelap bergetar ketika teriakan pembunuhan ini terdengar. Bayangan hitam yang sangat besar akhirnya keluar dengan keras saat seekor naga hitam besar menjulurkan tubuh logam kunonya yang sedingin es. Itu muncul di depan mata semua orang dengan cara yang mengejutkan mata seseorang. Udara telah hancur dan meledak di bawah raungan naga. Hutan di bawah ini langsung runtuh pada saat ini. Sebuah lubang besar telah muncul dalam sekejap mata. Wajah semua orang benar-benar pucat menghadapi serangan naga hitam itu. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang mereka yang 3 atau 4 ahli tahap Yuan Nirvana bisa bertahan.
Saat ini pakaian di tubuh Lindong robek oleh tekanan angin menakutkan yang ditransmisikan melintasi ruangan. Bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, Lindong masih merasakan semacam rasa sakit yang menusuk. Dia sadar bahwa serangan Feng Chang ini benar-benar mematikan. Nafas dalam mengikuti tenggorokan Lindong saat dihembuskan. Segera setelah itu matanya perlahan tertutup di depan banyak tatapan terpana. Dalam menghadapi serangan mengejutkan oleh Feng Chang ini, Lindong saat ini benar-benar telah menyerahkan semua bentuk pertahanan. Kekuatan itu, sementara semua orang terkejut karena tindakannya, pikiran Lindong memindai bagian dalam tubuhnya dengan kecepatan seperti kilat. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Pikiran Lindong melintas di tubuhnya seperti petir. Akhirnya dia memasuki dantiannya. Sekelompok cahaya berwarna hijau mulai muncul. Di dalam cahaya hijau itu, ada naga hijau yang merayap. Itu berkelok-kelok dan menyatukan tubuhnya semacam tekanan kejut menyebar darinya. Ini adalah aura naga langit yang ditinggalkan Kingzi di tubuhnya saat itu. Namun Lindong hanya mampu menyerap aura naga surgawi yang menakutkan ini sedikit demi sedikit dan dia tidak dapat memperbaikinya. Namun dia saat ini perlu mengaktifkan beberapa kekuatan ini sekarang. Meskipun dia harus membayar harganya, dia tetap tidak terpengaruh. Aku butuh kamu. Pikiran Lindong tampaknya telah berubah menjadi tangan besar yang tak terlihat saat meraih cahaya hijau. Saat ini mata Lindong yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Mata Lindong yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka pada saat ini. Setelah itu dia merentangkan tangannya dan meraung ke arah langit. Hal yang terpancar dari mulut Lindong bukanlah hanya raungan belaka. Sebaliknya itu adalah aumam naga yang jelas. Di bawah raungan naga ini, naga hitam itu yang telah bergegas benar-benar gemetar hebat. Namun mata naga yang tanpa kecerdasan itu juga mengungkapkan teror yang berasal dari dalam jiwanya. Kau tidak akan bisa mengambil nyawaku. Lindong tertawa terbahak-bahak ke arah langit saat dia tampak sedikit gila. Cahaya berwarna hijau menyapu keluar dari tubuhnya ke segala arah sebelum akhirnya berubah menjadi naga besar berwarna hijau ilusi di depan tak terhitung banyaknya tatapan. Ini, apakah jiwa naga? Mulin dan yang lainnya tercengang saat mereka menyaksikan naga besar berwarna hijau yang muncul. Terlepas dari apakah seseorang melihatnya dari auranya atau riak yang terbentuk, naga hijau ini pasti melampaui naga hitam. Mungkinkah Lindong benar-benar memiliki jiwa naga sungguhan? Pada saat ini naga hijau besar melilit tubuh Lindong sebelum menembak di depan banyak mata terkejut dan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya itu langsung bertabrakan dengan naga hitam di bawah sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya ini. Jelas tabrakan ini benar-benar menggetarkan. Cahaya hijau dan cahaya hitam menyebar di langit dengan cara yang gila dan liar. Masing-masing dari mereka menempati setengah langit. Riak menakutkan itu menyebabkan banyak orang menjadi pucat karena cemas. Naga besar berwarna hitam merobek udara yang jauh. Satu samar-samar bisa melihat tubuh Lindong dalam lampu hijau pekat. Darah segar terus mengalir keluar dari tubuhnya. Beberapa luka muncul di tubuh kuat yang dia banggakan. Ini bukan sebagai akibat dari kekuatan eksternal, melainkan beban kuat yang ditimbulkan oleh letusan aura naga langit di dalam tubuhnya. Sesuatu yang melampaui apa yang bisa ditangani oleh tubuh fisiknya. Aura naga langit yang ditinggalkan Kingzi di dalam tubuh Lindong sangat kuat. Namun itu bukan kekuatan yang Lindong saat ini bisa kendalikan dengan mudah. Bahkan hanya dengan mengaktifkan sebagian dari kekuatannya, itu masih bisa menyebabkan tubuh fisik Lindong yang dianggap kuat terluka dengan beberapa luka. Namun Lindong tidak terpengaruh meskipun darah segar mengalir dari tubuhnya. Ada kegilaan yang akan membuat siapapun berdebar-debar dari keduanya. Pergi! Suara yang dalam tiba-tiba keluar dari mulut Lindong. Naga hijau itu mendesing dan mengancam bertabrakan dengan naga hitam dengan cara yang kejam. Saat ini semua suara di seluruh tempat ini tampaknya telah dimusnahkan saat tabrakan terjadi. Bahkan waktu itu sendiri tampaknya telah melambat. Cahaya hijau dan hitam tampak seperti dua matahari yang cerah saat silau intens meletus di langit. Setelah itu ada riak menakutkan dengan kekerasan dan keliaran yang tak terlukiskan.
Riak itu berubah menjadi badai dan menyapu turun dari langit. Naga hijau dan naga hitam dengan gila-gilaan menggigit satu sama lain. Bentrokan mereka sangat mengejutkan. Ekspresi Feng Chang pucat saat dia melihat naga hijau dan naga hitam. Ketika dia melihat taktik Lindong ini, bahkan dia tidak bisa tidak mengungkapkan keterkejutan di matanya. Dengan kekuatan tahap 4 Yuan Nirvana, kekuatan besar yang terbentuk saat mengaktifkan harta jiwa surgawi akan menyebabkan bahkan orang-orang seperti Mulin dan sisanya yang tidak memiliki teknik khusus akan terluka parah. Namun serangan semacam ini masih sepenuhnya diblokir oleh Lindong. Awalnya dia berpikir bahwa pemenangnya akan ditentukan setelah dia menggunakan harta karun jiwa surgawinya. Namun situasi di depannya menyebabkan rasa dingin melonjak di matanya. Feng Chang benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong yang hanya memiliki kekuatan tahap 3 Yuan Nirvana sebenarnya bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Bahkan jika dia memperoleh salah satu warisan dari 4 sekte besar yang misterius, tidak mungkin dia begitu sulit untuk dihadapi. Dua sosok yang diselimuti dengan bau darah saling berbenturan dengan kekejaman di dalam hutan. Kekuatan yang ganas dan tidak terkendali itu mengguncang tanah, membentuk banyak selokan dalam prosesnya. Saat angin kencang meletus, bahkan pohon-pohon tinggi di sekitarnya berubah menjadi kumpulan serpihan kayu. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar saat kedua sosok itu terbang mundur ratusan kaki dengan cara menyedihkan. Setelah itu mereka maju sekali lagi dengan mata merahnya dan niat membunuh merasuki tubuh mereka. Darah segar berserakan dan tanah diwarnai dengan warna merah darah. Pertarungan antara keduanya benar-benar bisa dianggap tragis. Ini adalah pertarungan yang sangat menakjubkan dan berdarah. Naga hijau dan naga hitam terus-menerus melepaskan gelombang demi gelombang riak energi yang mengejutkan dan mereka menutupi langit. Bahkan awan gelap di langit dengan paksa terkoyak pada saat ini. Banyak pasang mata yang berkumpul di sekitar tempat ini saat ini benar-benar tercengang. Bahkan orang-orang seperti Mulin memiliki keseriusan yang tampaknya telah mengeras di wajah mereka. Pada saat ini cahaya hijau dan hitam terus menyebar. Cahaya hijau dan hitam terus menyebar. Pada saat yang sama, ekspresi mengoceh secara bertahap muncul dari dalam mata Lindong yang berada di dalam naga hijau. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba dilepaskan dari tenggorokan Lindong. Kulitnya benar-benar mulai retak, membentuk banyak luka sementara darah segar mengalir keluar darinya. Pada saat yang sama gelombang cahaya hijau yang mengejutkan keluar. Ekspresi gila itu memenuhi mata Lindong. Tangannya mengepal saat dia meluncurkannya dengan keras. Pada saat yang sama, cakar besar naga berwarna hijau besar yang menutupi tubuhnya juga meletus pada saat ini. Cahaya hijau diaglomerasi di cakar naganya menembus udara dan menabrak kepala naga hitam dengan kecepatan seperti kilat. Riak energi yang menakutkan meledak di atas kepala naga hitam. Tampaknya segera memicu reaksi berantai. Dari kepala hingga ekornya, tubuh naga hitam itu mulai meledak terus-menerus. Cahaya hitam pekat itu juga dengan cepat menjadi pucat. Cakar naga berwarna hijau itu mengepal keras sebelum kepala naga hitam itu dihancurkan dengan paksa hingga pecah. Ekspresi ngeri melonjak ke mata semua orang di langit saat ledakan terjadi. Jiwa naga hitam yang terbentuk ketika Feng Chang mengaktifkan harta karun jiwa surgawi sebenarnya dicabik-cabik oleh Lindong. Feng Chang yang memiliki hubungan mental dengan naga hitam memuntahkan seteguk darah ketika yang terakhir meledak sebelum auranya langsung menjadi lelah. Jelas dia sangat terlibat dengan kehancuran naga hitam itu. Bagaimana ini mungkin? Feng Chang masih belum bisa pulih setelah memuntahkan seteguk darah. Dia melihat jiwa naga hitam itu yang meledak di udara dengan rasa tidak percaya saat dia memekik. Cahaya hijau di langit berkelebat tepat ketika dia meraung. Sosok yang diselimuti oleh darah segar secara bertahap keluar dari tubuh naga hijau, yang secara bertahap menjadi lebih pucat. Dengan sekejap, sosok itu muncul di depan Feng Chang. Ekspresi Feng Chang berubah saat melihat sosok berumuran darah yang menyerbu saat dia buru-buru mundur. Sementara dia melakukannya, tangan yang berlumuran darah terulur dengan kecepatan seperti kilat dan meraih segel logam berwarna hitam seukuran telapak tangan itu.
Lindong sebenarnya berpikir untuk merebut harta karun jiwa surgawi yang merepotkan ini dari tangan Feng Chang. Bodoh, aku sudah menanamkan segel darah di dalam harta ini. Kau tidak akan bisa merebutnya hanya karena kau mau. Ucap Feng Chang segera berteriak marah setelah melihat adegan ini. Segel di tangannya berubah saat dia menggertakkan segel raungan langit naga hitam untuk melarikan diri dari tangan Lindong. Jika kau telah menanamkan segel darah, yang perlu aku lakukan hanyalah melepaskannya. Lindong mengeluarkan tawa dingin. Dia melihat segel hitam berjuang liar di tangannya yang samar-samar menunjukkan tanda-tanda melepaskan gelombang sonik berwarna hitam yang sangat tajam. Matanya menjadi dingin saat jimat batu di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih. Cahaya putih menyembur keluar dari telapak tangan Lindong dan langsung menutupi harta karun jiwa surgawi naga hitam. Ketika cahaya putih menutupinya, Feng Chang tiba-tiba merasakan bahwa utas hubungan yang dimiliki dengan harta karun jiwa surgawi sebenarnya telah terputus secara paksa. Sial, bagaimana ini mungkin? Mata Feng Chang tiba-tiba menyusut. Sebuah kekuatan melonjak di hatinya. Dia sudah menanam segel darah pada harta karun jiwa surgawi dan bahkan seorang ahli yang satu tingkat lebih tinggi darinya akan kesulitan melepaskannya. Oleh karena itu bagaimana Lindong berhasil melakukannya? Hahaha, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan menyimpan harta 30.000 juta pil nirvana ini. Ucap Lindong. Cahaya putih yang menutupi segel logam berwarna hitam menghilang dalam sekejap. Lindong tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Item ini akhirnya mendarat di tangannya. Banyak ekspresi di udara mengalami perubahan drastis. Kelopak mata Mulin dan yang lainnya mulai berkedut intens. Lindong sebenarnya langsung merebut harta karun jiwa surgawi dari tangan Feng Chang. Saat ini Feng Chang yang sudah terluka parah akhirnya melukai dirinya sendiri karena marah ketika mendengar tawa hangat Lindong. Seteguk darah segar dimuntahkan. Matanya ganas saat dia menatap Lindong. Namun tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lindong untuk merebut harta karun jiwa surgawinya. Namun sekarang dia telah kehilangan harta karun jiwa surgawi. Itu sangat tidak menguntungkan baginya jika pertempuran ini berlarut-larut. Kau ingin pergi? Serahkan segel nirvanamu. Rasa dingin di mata Lindong menjadi lebih padat saat dia melihat tubuh Feng Chang yang menarik diri. Dia melangkah maju dan tubuhnya bergegas keluar. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan Feng Chang. Cahaya di telapak tangannya diaglomerasi, dia menggertakkan Yuan Power yang hampir habis di tubuhnya. Setelah itu jarinya membengkak berubah menjadi jari naga berwarna hijau. Seketika jari naga menembus ruang itu membawa aura tajam saat dengan kejam bergegas menuju Feng Chang di depan banyak mata yang terguncang dengan kecepatan yang mengejutkan. Ekspresi Feng Chang berubah drastis saat dia melihat jari naga itu bergegas mendekat. Saat ini, dia sudah mencapai batasannya setelah pertempuran sengit sebelumnya dan kekuatan bertarungnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat ini yang bisa dia lakukan hanyalah memeras Yuan Power yang tersisa dari tubuhnya. Lingkaran cahaya berwarna emas mulai menyebar. Jari naga bergegas keluar dan langsung mendarat di lingkaran cahaya berwarna emas. Sebuah riak mulai bergejolak liar di lingkaran cahaya. Ini sudah berakhir. Saat ini rasa dingin yang pekat melonjak di mata Lindong. Sudut mulutnya perlahan terangkat. Jari naga dengan cepat bergetar. Dan dengan suara yang bergema, lapisan terakhir dari lingkaran emas yang melindunginya pecah membentuk banyak retakan. Sebuah suara kecil muncul dan mata Feng Chang menyusut seukuran lubang jarum pada saat ini. Jelas jejak kengerian akhirnya keluar dari dalam matanya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.